Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi amarana alhasanat wa nahana 'anis sayyi'at wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul mukhluqat. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah an-nabiyil wal mursalat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi kulluhum min ashabil barayat, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. ثم قال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وشر عمله. الحديث صحيح رواه الإمام بخاري مسلم muttafaqun alaih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, majelis yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, Badan Takmir Kepengurusan Masjid Al-Jamiatul Wasliyah beserta jemaah, Bapak Imam yang dimuliakan Allah, Ayahanda Haji, Ibunda Haja, jemaah majelis rahimakumullah, anak-anak yang disayang, yang berbahagia, ibu-ibu majelis ta'lim. Malam yang penuh kemuliaan ini, suasana kedatangan tahun baru, suasana yang dahsyat sekali. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah di akhir penghujung tahun, hanya beberapa jam lagi, InsyaAllah jam 00 nanti malam masuklah kita tahun baru 2021. Judul ceramah, siapa nak catat, catatlah. Judul ceramah adalah keistimewaan jadi orang baik. Orang baik ini Pak Ustadz besok kesah. Kan? Jadi orang baik. Orang baik itu jamaah rahimakumullah itu adalah orang istimewa di sisi Allah. Kenapa? Karena ia bisa digolongkan jadi orang baik sebab ada zat yang maha baik. Ia diizinkan untuk melakukan amal-amal baik. Kalau tak ada izin Allah, kempunan tekak nak jadi orang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, maka itu saban-saban kita mengaji buka Quran, sering kita baca ayat yang digandeng oleh Allah, allazina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat itu selalu digandeng oleh Allah dua perkara, antara keimanan dan amal-amal soleh, amal baik. Ini bermakna menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan seorang hamba Allah itu tak diterima kalau tak diwujudkan dengan amal baik. Paham? Dah mulai paham jemaah. Sebaliknya juga amal-amal baik yang dilakukan itu tak diterima, bahkan ditolak oleh Allah jika amal kebaikan itu kita dasarkan tidak keimanan. Makanya orang nak jadi orang baik itu dari hati perut. Dari hati perut Pak Ustaz. Kalau tak ada hati perut, tak kekal kebaikan itu. Bapak Ibu dirahmati Allah, ngapa senyap aja? Ada doa spesial diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sahabat datang, ja rajulun ila nabi summa yas'alun nabi. Datang seorang pemuda, seorang laki-laki menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni nak jadi orang baik. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nabi spesial keluar doa dari bibirnya yang mulia. Apal doa tu usah diharap. Doanya apa? Cakaplah, jangan tak cakap.
Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Aku hafal tiap hari ceramah hafal lah. Allahumma ja'al sarirati. Saya ingat sarirati dia tu lah. Khairan min alaniyati, ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik dari amal zahirku. Waj'al alaniyati salihatan, ya Allah, jadikan amal-amal zahirku menjadi amal baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut hadis dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya nak jadi orang baik itu berawal dari batin yang baik, dari hati perut, Pak Ustaz. Kalau batin dia baik, yang lain baik. Jadi orang ada bercakap, Pak Ustaz dia rajin ibadah, mulut pula tak baik. Apa pasal Pak Ustaz? Rajin sembahyang berjamaah, selalu ikut pengajian, semangat semata muka dia datang. Tapi mulut pula jahat, Pak Ustaz. Ini bermakna apa? Belum sempurna, Bapak Ibu dirahmati Allah. Amal-amal zahir kita ini bisa menjadi baik jika itu diawali dengan batin yang baik. Orang nak jadi baik itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Pernah berdoa macam itu? Baru malam ni terbuka cekik. Ya Allah, jadikan aku orang baik. Dia melakukan amal-amal kebaikan itu didasari keimanan. Tak ada tujuan lain yang melakukan amal kebaikan kecuali hanya mengharap ridha Allah. Baru mantap jemaah Masjid Al-Jamiatul Wasliyah. Kebaikan yang dilakukan hanya mengharap ridha Allah, tak perlu mengharapkan balasan. Kalau amal kebaikan kita ni dilakukan bukan karena keimanan mengharap ridha Allah, siap-siaplah sakit hati perut. Tak apa-apalah yang dipikir jemaah. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, karena kita yakin dan percaya Rasulullah mengajarkan segala sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah maka dia akan tidak pernah kekal. Siap-siaplah kita akan menerima kekecewaan. Untunglah sampai barang ni supaya tak kecewa. Jamaah yang dirahmati Allah, walaupun teka awak ni nak minum, tapi kalau tak dicucuk, tak dipersilahkan, tak berani minum. Kenapa? Karena kita nak jadi orang baik. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, hadirin wal had, air putih aja Pak. Jemaah rahimakumullah, tak ada masalah, karena kita nak jadi orang baik. Kebaikan kita mau dipuji oleh orang lain, mau dihina, dicerca orang lain, tak jadi masalah, karena dia melakukan amal kebaikan hanya mengharap ridha Allah. Di dunia ini ibu bapak yang dirahmati Allah, menjelang masuk tahun 2021, apa yang paling terbesar setelah ridha Allah? Tidak ada. Ya, jamaah rahimakumullah. Ya, boleh nanti kita catatkan doa tu. Saya tak sempat mencatat, pasal ceramah aja. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik dari zahirku, ya Allah. Waja'al alaniyati salihatan, jadikan amal-amal zahirku menjadi amal-amal yang baik. Begitu Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, nanti minta aja enggak panitia doa tu. Ya, cempedak batang siapa ndak dia datang. Jamaah rahimakum, mana ceramah tadi dah? Orang baik itu jamaah rahimakumullah menurut para ulama dan menurut Rasulullah itu orang yang secara positif bermanfaat pada orang di sekitarnya.
Orang baik itu dapat memberi manfaat khairun dan asfaulin nas. Apalah dia sudah tiap hari ceramah hafal. Dia bisa mampu memberikan kebaikan dan manfaat pada diri dan orang di sekitarnya. Itu orang baik. Artinya apa? Kehadirannya selalu menjadi harapan dan dambaan orang baik. Orang banyak, orang baik sebaik je. Ya, itu ciri-ciri ceramah tak nyambung. Dia rela memberikan sumbangsih. Apa betul-betul orang sumbangsih ni wah? Sumbangsih tahu Pak? Ayah no nyakap. Dia rela memberikan sumbangsih. Nilai-nilai kebaikan baik material non material. Ajab betul bahasa ni wah, tanpa mengharap imbalan apapun. Rasanya Pak Ustaz tak tertagak buat baik tu kau tak dapat imbalan. Itu kan Pak Ustaz. Ya. Jamaah rahimakumullah, berarti amalan-amalan yang tidak mengharap balasan tu kan amal ibadah sosial. Ibadah sosial tu tak bisa dibayar harganya. Dengan berapapun angkanya tak terdaya bayar wak. Usah jauh. Dalam kitab Ta'alim Muta'alim secara hukum ilmu ekonomi syariah, seorang kiai, seorang ustaz mengajar santri-santrinya mengaji, itu mesti dibayar satu huruf tu 50 cimas. Awak seperti harap seperti janggut pun tak ada emas. Satu ci berapa ibu-ibu? Harga hari ini mas 3 juta lebih. Kali 50. Bismillah saja 21 huruf. Bisa terbayar Bapak? Kalau bisa jemaah membayar ustaz kayuh mendadak. Tak bisa dibayar. Nilai-nilai amal makanya nilainya relatif dan kebaikan itu memang relatif. Awak ni kata Pak Ustaz, hidup ni jangan macam toge. Ibu-ibu tahu toge? Salah. Tengok toge setiap hari Pak Ustaz masak toge. Toge tu tak disiplin, tak ada pendirian. Jangan tahu makan toge aja. Tengok toge ke mana dicampak di bawah orang, tahu masuk aja. Diletak di pecal jadi toge. Diletak di ketoprak pun jadi. Masya Allah. Toge tu tak punya prinsip hidup. Makanya semenjak toge diciptakan oleh manusia, tak pernah lurus bengkok tu. Ya kan Pak? Jadi macam mana Pak Ustaz jadi orang baik? Kata ulama, nak jadi orang baik itu macam limau manis. Ya, tengok limau manis harganya mahal. Mari Bapak, mari silakan dicicipi. Karena mahal tak berani awak mencicipi. Ditaruh bukan di sembarang tempat, di kaca etalase harganya mahal, punya bandrol tersendiri karena mahal. Limau manis madu. Ya, malam ni tak ada limau manis tak apa. Tengok limau manis, Masya Allah, jeruk manis harganya mahal, begitu dibuka dikuliti dikinya, Masya Allah manis, dua dalam mantap. Khairun nas anfa'ulin nas. Manusia terbaik itu bisa memberi manfaat pada orang lain. Ditaruh limau manis acara nikah kahwin, habis di badal kawan. Ditaruh dalam mangkuk acara kenduri arwah, tinggal pinggan aja. Jemaah rahimakumullah. Ya, semua orang suka limau manis. Ada yang tak suka limau manis dalam ni? Tunjuk tangan.
biar aku daftarkan dengan malaikat maut. Jemaah rahimakumullah, hidup tu kau dapat macam lemon manis. Semua hati orang suka Pak Ustaz, karena harganya mahal sekilo, tak dapat beli sekilo, setengah kilo jadilah, tak dapat 2-3 putih jadilah. Kepunan mahal. Orang baik itu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu jadi kenangan pun setelah dia berkalang tanah jasadnya, bercampur dengan tanah, kebaikannya masih dikenang oleh orang. Itu orang baik. Orang jahat jitu Ustaz. Orang baik dikenang, orang mengarut ku semangat kenang juga. Jamaah yang dirahmati Allah, makanya prinsip Islam yang namanya panjang umur itu bukan 80 tambah 1 81. Yang nama panjang umur itu keberkahan dan doa pujian mengalir kepada dia walaupun dia sudah berkalang tanah. Itu nama panjang umur. Ya, jamaah rahimakumullah, tak dapat jadi limau manis Pak Ustaz, jadi limau kedua jadilah limau nipis. Jeruk nipis. Bomoh temberang, kerat pangkal, kerat ujung, belah dua tahu dalam mangkuk dalam air. Tengok nampak tak? Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu, nampaklah satu limau tenggelam, satu terlungkup. Jemaah rahimakum, mempandai orang tu. Jemaah rahimakumullah, tak dapat jadi jeruk manis, jadi limau nipis jadilah Pak Ustaz. Ya, itu pun masih dipakai orang untuk minum teh. Masya Allah. Ya. Tapi jamaah Masjid Al-Jamiatul Wasliyah nak jadi orang baik menyambut 2021 ini, jangan jadi limau nombor 3. Parah betul. Limau manis tak dapat, limau nipis tak dapat, jadilah dia limau puut. Ya, jangan jadi limau purut. Wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia, manusia yang paling buruk kata Nabi, man tala amaru wa saru amaluhu, orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, hadir dia di 2021 tapi amal-amalnya belum berubah menjadi orang baik. Itu seburuk-buruk manusia. Jangan jadi limau puut. Cuba tengok limau puutku semangat. Dalam mengambilnya payah, duit bercerancang, selehemat koyak kain dan baju kita, dah dapat nalah limau. Cuba belik limau puut. Ya Allah, di kau ni limau puut, bengkak ke sana, bengkak ke mana, kemebel ke sana tu. Teluk pun. Ni kan? Udah dibelah dikinyam, masam mencekut. Hidup tu jangan jadi limau puut. Dalah penampilan tak elok, kelaku pula tak elok. Dalah rupa tak bisa diajak ke tengah, ke tepi, ke tengah. Kelaku pula kurus semangat. Ya, jadi jangan jadi limau puut. Itu pun di kampung saya di Medan, limau puut itu masih dipakai orang. Untuk apa Pak Ustaz? Untuk alat cuci mayat. Ya, mandi jenazah. Makanya jangan jadi limau puut. Kalau awak jadi limau puut, mencepat mati. Ya, untuk mengecutkan tubuh jenazah, jangan bengkak-bengkak, jangan berair, dikecutkan limau puut tu. Dulu dalam pelatihan fardu kifayah, limau puut dibawa 3 biji. Dibelah-belah, mengajin ibu membelah. Ya rahimakumullah, supaya cerut kulit jenazah itu. Jamaah rahimakumullah,
Innal abrara lafi naimin wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya yang baik-baik, yang lawa-lawa, yang bagus-bagus, yang badalau-badalau, yang cantik-cantik dimasukkan ke dalam surga. Amin. Wa innal fujjara lafi jahim. Setiap yang buruk-buruk, yang tak elok, yang tak semenggah, yang mengaruk, dihumban ke neraka padan muka. Jadi makanya hadis Nabi, Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam menyambut suasana pertukaran tahun Masehi, tak ada satu pun hadis Nabi kita untuk memuliakan malam tahun baru. Tak ada hadisnya, karena itu bukan dari ajaran agama kita. Ya, ini tidak dari mulai bako ayam, bako itik, bako kambing, terakhir bakar ban. Jemaah rahimakum. Aban dibako. Tak ada nak dibako lagi. Jemaah rahimakum. Ya, pokoknya bakar membakar. Tidak ada Bapak Ibu dirahmati Allah, karena tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya. Kita memuliakan tahun baru Masehi karena itu bukan dari ajaran Islam. Diambillah keputusan bahwasanya menyambut tahun baru ini boleh kita gelar acara yang namanya tafakkur. Tafakur tu muhasabah. Cakap orang Melayu ni, tafakur ni merenung-renung, menengok-nengok kembali perjalanan hidup kita tahun dulu. Karena masa tu ada 3. Pertama, masa kemarin yang telah lalu hanya sebagai kenangan. Kemudian masa yang kedua, masa sekarang, gunakan dengan baik. Kemudian masa terakhir, masa depan belum tentu dapat, hanya sebuah impian. Makanya kalau suruh dengar ceramah, dengar betul. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin wal had, tafakkur julusa sa'atan tafakkuran ahabba ilayya min ibadati alfi sanah. Nabi katakan, duduk 1 saat saja, usah berbanyak 1 saat, itu pun dah resah. Duduk 1 saat tafakkur di sisi Allah, ahabba ilayya min ibadati alfi sanah. Itu lebih aku senangi, lebih aku sukai, lebih aku cintai, kata Nabi, bandingkan aku beribadah selama 1000 tahun. Jadi malam ini kita berpikir dan bertanya pada diri kita masing-masing. Ustaz tanya orang, kau tanya orang, tak seragam jawapannya. Tanyalah diri awak, aku ni ya Allah 2021, dahkah engkau jadikan aku orang baik? Ya, usah tanya orang lain, tanya diri sendiri. Balik ceramah ni sekarang. Orang-orang baik itu, jamaah rahimakumullah, salah satu cirinya dia selalu sekali menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Karena paham orang tak sama, pemikiran orang tak sama, wawasan orang tak sama, pilihan orang tak sama, penilaian orang tak sama, kehendak manusia semua tak sama, semua berbeza-beza. Tolong hormati itu. Kalau kita mampu menghormati pendapat dan usul saran orang lain, itu orang baik. Ini tidak dimantah aja cakap awak, menggeram mati pu aku. Orang baik itu mampu bertoleransi. Toleransi apa dah? Mampu menjaga hubungan baik di antara sosial masyarakat. Itulah, nak dikeji ke, tak dikeji ke, nak difitnah ke, nak dipuji ke, nak digaji ke, nak dikhianati ke kebaikan kita, itu tak jadi masalah. Ya.
Sesungguhnya amal-amal baik itu bisa dilakukan oleh orang-orang baik. Memang betul lah, potet dia dah jadi ulam dia baik. Amal baik itu juga bisa dilakukan oleh orang jahat jika ia membuka dirinya jadi orang baik. Jadi amal baik itu bebas, Pak. Orang baik bisa lakukan, orang jahat pun bisa lakukan. Tinggal menunggu kesempatan saja. Walakin yasbiru illa siddiqin, kecuali hal ihwal kesabaran, tak semua orang bisa melakukannya. Yang namanya kesabaran itu hanya bisa dilakukan illa siddiqin, oleh orang-orang yang lurus hatinya. Ya, jamaah rahimakumullah, orang baik itu dia tak mau orang lain jadi beban. Dibonceng pun dia tak hendak. Masjid, Pak, yuk ansau lah dekat. Itu yang baik. Ini kan? Orang baik itu tak mau orang lain jadi beban dia. Silakan kita ibadah kepada Allah. Itu urusan kita kepada Allah. Tapi jangan sampai ibadah kita menyusahkan orang lain. Jaga prinsip itu. Ini tidak, dia sembahyang orang lain susah. Bukti berdiri saing aja dah tesap, tekangkangku semangat ngambil kawasan orang. Bapak tu kecil, dia tekangkang besar. Orang kita Indonesia ni tak penyampai hati, Pak Haji. Di Mekah Madinah pun, depan Kaabah pun masih juga nyempel orang Arab. Masya-Allah. Ya. Ni tidak sangkanya masjid dia punya seorang kan. Kau ada kangkang kakinya aku semangat. Aku nak menyepat dengan sembahyang. Saya pak tidak agak. Sudah dicakap, berdiri tegak lurus itu, berdiri tegak lurus itu tak jauh-jauh, ukurannya hanya sejengkal. Kau tak kapo gitu, jengkal gitu. Kau silahkan ibadah menyembah Tuhanmu, tapi kau jangan sampai menyusahkan orang lain. Karena ciri-ciri orang baik, orang lain tidak mau jadi bebannya. Makanya orang baik itu terus berbuat baik, terus berbuat baik, terus berbuat baik, selalu mengalah. Dah biasa. Ya, gimana Pak? Biolah gasak. Tahu bio aja. Bio lantak. Ya, dia tak kuasa. Jamaah dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mulai ceramah malam ini jangan ada lagi jamaah yang tekangkang berdirinya. Kalau aku datang ke dia, aku tendang. Itu sejengkal jaraknya. Coba praktek di rumah, berdiri tegak betul itu sejengkal jaraknya. Ya, ini tidak sampai satu hektar. Untung tak lebih, insyaallah. Ya, jamaah rahimakumullah, silahkan berbeza pendapat, tapi jangan sampai menyusahkan orang lah. Orang-orang baik itu jamaah rahimakumullah adalah orang yang tahu cara melakukan amal baik. Orang baik itu ciri khasnya dia menyesal tidak melakukan amal baik yang lebih terbaik dari sesudahnya. Jadi orang baik itu kemau nak bikin baik. Aduh baik Pak. Kesal aku tadi Aduh baik. Kenapa? Orang baik itu dia menyesal karena tidak memperbanyak amal ibadah yang baik. Kesal aku tak tolong tadi. Melain hati aku pun Pak Ustaz. Terbebeli hati pun. Aduh baik. Ya. Jamaah orang haus dengan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu tokoh tafakkur di dalam Al-Quran yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi salah satu nama surah di antara 114 surah dalam Al-Quran. Beliau adalah orang yang bijak, orang yang baik, bernama Luqman Al-Hakim.
Bapak pernah baca surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Karena ia adalah seorang tokoh yang baik, seorang ayah yang berhasil menanamkan tauhid ke dalam diri anak-anaknya. Jadi ahli tafakkur, kebiasaannya Luqman Al-Hakim, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu digambarkan beliau suka sekali tafakkur. Tafakkur itu menyendiri, menyepi diri, bukan lagi dalam hutan masalah gua, bukan. Walaupun di tengah orang ramai, tapi hatinya sunyi sepi sendiri menghadap Allah. Itu yang hebat. Bukan uslah tirakat masuk dalam hutan macam orang zaman dulu, bukan. Hatinya sepi sendiri, menyendiri, melihat-lihat Bapak Ibu dirahmati Allah. 2020. Jadi tafakkur itu isinya 4. Ya, tafakkur itu isinya 4. Mengenang dosa yang pernah kita lakukan. Siapa yang tak berdosa manusia di dunia itu? Tunjuk tangan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu diciptakan mahalul sebagai tempat silap dan lupa. Namanya pun manusia. Manusia itu dua bahasa Arab, man nasya. Man itu barang siapa, nasya itu lupa. Jadi manusia, makanya manusia itu banyak lupa. Yang paling gawat pura-pura lupa. Itu paling gawat. Tengok orang azan dia pura lupa, dia tak betul dia, insya-Allah. Orang mengaji dia pura tak kisah, dia kata teres. Itu manusia. Itu manusia, tempat silap dan lupa. Jamaah yang dirahmati Allah, tafakkur itu isinya 4. Bangun tidur, sudah berapa banyak hati kita berdosa kepada Allah. Bangun tidur, sudah berapa banyak dosa kesalahan yang kita ucapkan lewat lisan ini. Bangun tidur, sudah berapa banyak pandangan mata. Dosa itu keliling awak Pak Ustaz. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, tak berhenti dosa, insyaAllah. Telinga ni berapa banyak mendengar kata-kata maksiat. Itu tafakkur, ya, mengenang dosa. Kemudian tafakkur itu mengisi, mengenal ketaatan kita kepada Allah, ya. Kemudian yang ketiga, saya garis selalu saja, tafakkur itu isinya adalah mengenal hal-hal yang mencelakakan amal ibadah atau sifat-sifat mazmumah. Itu tafakkur. Yang keempat, yang terakhir, berarti dah nak habis ceramah. Tafakkur itu adalah mengenal hal-hal yang menyelamatkan amal ibadah. Makanya orang baik itu sebagai wadah. Ciri-ciri orang baik itu sebagai wadah untuk menyerap segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini bisa bertahan, penduduk bumi ini bisa bertahan dengan baik karena di dalamnya masih ada orang baik. Orang baik itu mempunyai sifat-sifat Allah yang diletakkan dalam dirinya. Apa contoh Pak Ustaz? Dia sabar. Sabar itu kan sifat Allah. Dia lapang dada, itu sifat Allah. Dia santai macam ini, ya, santai aja, entah faham atau tidak. Kerana dia orang baik, insyaAllah. Ya, dia suka memberi. Dia tidak mau mengkeji. Orang baik itu tak mau mengkeji, Pak. Ya, ini dah sedekah tanda orang pula dikeji. Ini kita buat itu orang baik. Itu bukan orang baik, insya-Allah. Ya, berdoa arwah salah, itu bukan orang baik. Macam dia tak mati. Ya, salah je apa rahmatullah. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang baik menghadap 2021 ini. Ya, hindarkan dari dalam diriku ya Allah paham-paham yang menyesatkan. Kembalikan aku kepada hidayahmu yang benar. Begitu, Pak. Ya, jamaah rahimakumullah, inilah ceramah yang paling sahdu, yang banyak jemaah berpikir pada malam hari ini nak jadi orang baik itu butuh proses. Salah satu jalan tercepat jadi orang baik, kata Nabi, kau bergaullah dengan orang-orang baik.
Kalau kau bergaul dengan orang baik, walaupun tak memiliki semua ilmunya, paling tidak termotivasi jadi orang baik, ada harapan jadi orang baik. Berkawan dengan para alim ulama, paling tidak tahu makna bismillah. Berkawan dengan orang tukang las besi, dalam asap beri, abuk lagi beri. Ya. Bukan orang alim tu, kata Nabi, sama seperti kita berada di sisi penjual minyak wangi. Walaupun minyak wangi tak dapat, tapi bau harum tu dapat. Gitu. Ya. Berkawan dengan orang jahat, berkawan dengan orang pencuri, paling tidak merasakan hasil curian. Gitu Pak ya. Berkawan dengan orang jahat sama seperti kita hadir di tempat orang mengelas besi. Begitu kata Nabi. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, pandai-pandai kita menjaga diri, pandai-pandai membawa diri kita orang Melayu ni. Orang Melayu tu punya adab budi pekerti yang tinggi. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Kerana orang Melayu tu sangat identik dengan ajaran Islam. Ya, ini saja Bapak Ibu dirahmati Allah yang dapat aku sampaikan malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala nabi Muhammad asyrafil mursalin. Allahumma ya maisir kull 'asir fataysir al-'asir alayka yasir. Allahumma man la yastas إلى البيان والتبصير وأنت نعلم بها وبصير. اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع ومن قلوبنا لا يخشع ومن أنفسنا لا تشبع ومن دعوتنا لا يستجب لها. اللهم ارحمنا باستجابة دعوتنا وقبول عملنا وتيسير أمورنا كلها يا أرحم الراحمين. حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله والحمد لله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.